kami akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Shaolin, dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang kisah seorang jenderal perang yang sangat kejam, namun dikarenakan sebuah peristiwa, ia pun kemudian memutuskan untuk bertobat dan menjadi seorang biksu. Akankah pertobatan untuk menjadi biksu tersebut berjalan dengan mulus? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan diperlihatkannya kondisi di wilayah bagian Cina yang sedang mengalami krisis akibat peperangan antara para panglima yang saling berperang untuk memperluas kekuasaan mereka. Banyaknya para korban yang bergelimpangan saat di medan perang membuat para biksu terpaksa mengkremasi mayat-mayat tersebut secara massal. Di saat para biksu lain sedang memastikan adanya korban yang masih selamat, di sanalah muncul para tentara yang sedang mengejar seorang panglima sampai ke sebuah kuil Shaolin. Setibanya di sana, seorang wakil jenderal yang memimpin pasukan pengejaran kemudian menerobos masuk secara paksa dan ia bernama Cao Man. Hingga di saat aksinya itu dihentikan oleh salah satu biksu, Cao Man yang kesal pun lantas menodongkan senjatanya dan itu sangat tidak sopan santun sekali. Tak lama kemudian datanglah sang jenderal yang diiringi oleh beberapa pasukannya, ia bernama Jenderal Hao. Merasa Cao Man yang tak punya sopan santun ketika berada di kuil tersebut, Jenderal Hao pun meminta Cao Man untuk menghentikan aksinya. Ketua biara yang melihat seorang panglima tak lagi berdaya meminta kebijaksanaan sang jenderal untuk mengampuni panglima tersebut. Lalu seketika itu juga panglima yang tengah sekarat itu pun memohon untuk dibebaskan, di mana ia mencoba bernegosiasi kepada sang jenderal dan menyerahkan seluruh harta kekayaan yang ia miliki. Akan tetapi sang jenderal yang sebenarnya memiliki gangguan tidur, ia pun tak ingin mengambil resiko, di mana sang jenderal lantas menghabisi panglima tersebut untuk dijadikan obat tidurnya di malam hari. Sebelum sang jenderal pergi meninggalkan tempat itu, dengan songongnya ia menuliskan kata-kata yang kurang menyenangkan di papan nama kuil tersebut, di mana hal itu ia lakukan sebagai bentuk kekesalan terhadap orang-orang yang berani menantangnya. Dan itu sangat kurang ajar sekali. Setelah berhasil menuntaskan misinya dan kembali ke wilayahnya, Jenderal Hao bersama pasukannya disambut oleh warga untuk merayakan kemenangannya, sekaligus mengenang para tentara yang telah gugur di medan perang. Yang di sana juga dihadiri oleh seorang komandan, yaitu Komandan Song, di mana beliau adalah sekutu dari Jenderal Hao yang memiliki daerah kekuasaan yang cukup luas. Namun sebenarnya Jenderal Hao dan Cao Man tak menyukai beliau karena suka berbicara besar dan aksinya di medan pertempuran sama sekali tidak ada. Lalu ketika peperangan telah usai, Komandan Song selalu datang untuk meminta bagiannya. Akan tetapi, kali ini sang komandan lebih tertarik melihat putri kecil dari Jenderal Hao, yang mana ia menginginkan anak tersebut untuk dijadikan sebagai menantunya. Dan jika Jenderal Hao menolaknya, maka ia tak segan-segan untuk menyatakan perang kepada Jenderal Hao. Keesokan harinya, Jenderal Hao kedatangan tamu seorang perwira dari negara luar, di mana ia menawarkan sebuah senjata yang cukup canggih pada masanya. Namun di sini sang perwira tak bermaksud mencari keuntungan dan justru senjata tersebut akan diberikan cuma-cuma jika sang jenderal mengizinkannya untuk membuka jalur kereta menuju tanah kekuasaan milik Jenderal Hao. Jelas tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang jenderal, karena ia tahu betul jika ia menyetujui permintaan perwira tersebut, itu sama saja ia mempersilahkan orang asing untuk mengambil tanah kekuasaannya. Dan tololnya, Cao Man yang tergiur akan kecanggihan senjata itu mencoba membujuk sang jenderal yang akhirnya membuat Jenderal Hao naik pitam dan mengusir perwira tersebut. Saat malam tiba, Cao Man berbicara kepada Jenderal Hao bahwa ia secara pribadi telah mengusulkan sebuah pertemuan makan malam terkait putri dari sang jenderal yang akan diperkenalkan kepada putra dari Komandan Song.
Namun sang jenderal yang terus berpikir buruk dan khawatir bahwa Komandan Song menginginkan harta serta kekuasaan yang ia miliki, lantas mereka berdua berencana untuk menghabisi Komandan Song di saat makan malam itu tiba. Kekhawatiran Jenderal Hao terhadap Komandan Song pun sampai ke telinga sang istri, yang mana istrinya berpesan untuk jangan sampai putri mereka melihat aksi kejam yang nantinya akan terjadi di sana. Di sisi lain, beberapa biksu Shaolin menyamar menjadi seorang ninja untuk mencuri beras milik para penjabat dan kemudian dibagikan kepada rakyat jelata. Sementara itu sedang berlangsung, sang jenderal telah tiba di sebuah restoran bersama dengan Komandan Hao. Dan dari perbincangan hangat yang terjadi, murni bahwa Komandan Song ingin sekali menjadikan putri Jenderal Hao sebagai menantunya kelak. Sebab Komandan Song yang merasa sudah tua ditambah kaki kanannya yang mengalami kelumpuhan membuatnya berpikir untuk segera pensiun dan mewariskan seluruh apa yang ia miliki kepada anaknya nanti. Di tengah-tengah perbincangan tersebut, Komandan Song menerima pesan rahasia atas penyergapan yang akan dilakukan oleh Jenderal Hao. Dan dari pesan singkat itulah, suasana pun berubah seketika. Yang mana Komandan Song memberikan kode keras kepada sang istri untuk mengajak anak-anaknya pergi jajan ke warung-warung terdekat. Sementara sang jenderal yang bersiap-siap akan situasi tersebut juga meminta istrinya pulang untuk mengangkat jemuran yang masih bergelantungan di rumah. Lalu kemudian... Setelah Jenderal Hao menghabisi Komandan Song, tiba-tiba saja ia diserang oleh beberapa pasukan yang entah itu pasukan dari mana. Sebab sang komandan yang tengah diambang kematian sempat menembak pasukan tersebut untuk menyelamatkan Jenderal Hao. Usut punya usut, ternyata dari luar ruangan tersebut sang kameramen yang juga ikut andil dalam peristiwa itu sempat merekam sosok bajingan yang tak lain adalah Chow Man. Yang mana dari senyumannya itu membuktikan bahwa Chow Man telah berkhianat dan menyewa para pembunuh bayaran untuk menyerang Jenderal Hao. Di mana pembunuh bayaran tersebut bernama si botak Kampreto dari golongan kapak silver. Ini dia orangnya. Setelah kejadian tersebut, Jenderal Hao pun pergi dan tanpa sengaja bertemu dengan anaknya yang pada saat itu tertabrak kereta kuda dan tengah dikejar oleh kelompok kapak silver. Jenderal Hao pun kemudian membawa sang putri dan segera pergi menjauh dari lokasi tersebut. Di sisi lain, istri sang jenderal yang berhasil diselamatkan oleh para ninja, mereka pun membawanya dan menitipkannya ke sebuah kuil Shaolin tanpa sepengetahuan para biksu di sana. Kembali kepada Jenderal Hao yang masih dikejar oleh kelompok kapak silver. Lantas ia pun terpaksa terjun ke dalam jurang bersama dengan putrinya. Namun mengetahui sang putri yang tengah sekarat, Jenderal Hao pun lantas membawa putrinya tersebut ke sebuah kuil yang sempat ia hina dulu, untuk kemudian meminta kepala kuil untuk menyelamatkan anaknya. Dan di sana Jenderal Hao pun secara kebetulan bertemu dengan sang istri. Dikarenakan sang anak tak berhasil diselamatkan, isak tangis pun pecah memenuhi ruangan tersebut. Sang istri yang saat itu berduka lantas menampar suaminya sendiri dan menyalahkannya atas kematian putri mereka. Jenderal Hao yang belum siap menerima keadaan semacam itu seketika memberontak dan menyerang para biksu secara membabi buta untuk memaksa mereka menyelamatkan putrinya. Hingga pada akhirnya, aksi brutal tersebut pun dapat dihentikan oleh para biksu di sana. Keesokan harinya, Jenderal Hao yang tersadar setelah diobati para biksu kemudian meninggalkan kuil tersebut dan masuk ke dalam hutan, hingga ia pun terjebak di dalam lubang yang sengaja dibuat oleh seorang koki untuk memburu babi hutan. Dan koki tersebut tak lain adalah aktor kelas atas bernama Jackie Chan. Kita panggil saja Bang Jack.
Bang Jack yang juga bagian dari kuil Shaolin tersebut mengetahui situasi yang dialami oleh Jenderal Hao dan ia dengan sengaja membiarkan Jenderal Hao berada di dalam lubang itu untuk sementara waktu. Di sisi lain, Chow Man yang saat ini berhasil merebut singgasana Jenderal Hao dengan kejamnya membantai satu persatu para tentara yang membangkang dan tak mau mengikuti perintahnya. Chow Man yang saat ini tak menemukan keberadaan Jenderal Hao kemudian menyebar ratusan poster buronan dengan tujuan untuk menangkap Jenderal Hao. Yang mana kemudian poster itu diambil oleh Bang Jack dan memberikan poster tersebut kepada Jenderal Hao. Tak hanya itu saja, Bang Jack pun memberitahukan kepada Jenderal Hao bahwa istrinya telah meninggalkan kuil dan meminta Jenderal Hao untuk segera memakamkan putrinya. Entah apa yang ada di benak Jenderal Hao saat ini, ia tampaknya mulai berserah kepada keadaan sekarang dan memutuskan untuk menggunduli kepalanya, lalu kemudian pagi-pagi sekali ia sujud di depan pintu kuil Shaolin dan bermaksud untuk menjadi murid di sana. Sontak para biksu yang melihat kejadian itu kaget dan terjadilah pertentangan antar para biksu. Namun, sang kepala kuil mengizinkan Jenderal Hao untuk menjadi muridnya. Setelah resmi menjadi murid dari kuil tersebut, Jenderal Hao kemudian berlatih kungfu dengan para biksu di sana. Dan tak hanya itu saja, ia juga belajar tentang kebajikan yang mana itu dapat merubah perjalanan spiritualnya dari yang sebelumnya adalah seorang jenderal yang kejam, kini menjadi seorang biksu yang bijak. Dan inilah dia, mari kita sambut bersama-sama Biksu Hao. Sementara itu, Chow Man yang karirnya semakin melejit mengadakan pertemuan dengan para petinggi untuk membahas tentang kesepakatan pembangunan jalur kereta yang telah direncanakan sejak awal oleh perwira asing tersebut. Beberapa para petinggi yang mendengarnya menolak ajakan itu dan pergi meninggalkan Chow Man. Namun seketika itu juga, para algojo Chow Man membantai mereka satu persatu, di mana Chow Man kemudian mengancam mereka yang tak setuju dengan rencananya tersebut. Alhasil, mereka yang tak ingin keluarganya terancam dengan terpaksa menyetujui permintaan Chow Man. Di suatu malam ketika Biksu Hao membagi-bagikan makanan bersama rekannya, ia pun kemudian menghampiri seorang wanita yang sedang dilanda kesedihan akibat suaminya yang tak kunjung pulang setelah bekerja dengan Chow Man untuk membangun jalur kereta. Mendengar hal itu, Biksu Hao pun diam-diam pergi ke lokasi untuk menyelidiki kejanggalan yang terjadi. Dan betapa kagetnya Biksu Hao ketika melihat tumpukan mayat yang dikumpulkan oleh para tentara di sana. Biksu Hao yang geram pun kemudian menghampiri para tentara tersebut dan dengan lantangnya menyuruh mereka semua pergi meninggalkan tempat itu. Usut punya usut, ternyata selama ini Chow Man berbohong tentang pembangunan jalur kereta di mana ia sebenarnya sedang melakukan proyek penggalian untuk menemukan artefak bersejarah yang nantinya akan ditukarkan dengan beberapa senjata yang ditawarkan oleh perwira asing sebelumnya. Dan ketika para pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya, mereka pun akan dihabisi agar informasi tentang penggalian tersebut tak sampai bocor keluar. Akibat kejadian di malam itu, Chow Man yang mendapatkan laporan tentang keberadaan Biksu Hao, ia pun mendatangi kuil Shaolin dengan ribuan pasukannya. 我一个人的命能换回那么多人，死又如何？ Sempat terjadi sedikit ketegangan di sana, namun Biksu Hao yang tahu bahwa Chow Man mencarinya, lantas Biksu Hao pun menyerahkan diri dan meminta kepada Chow Man untuk menarik mundur para pasukannya. Akan tetapi, sebelum Chow Man benar-benar pergi meninggalkan kuil tersebut, ia pun kemudian meminta para pasukannya untuk memberikan hukuman kepada kepala kuil dengan cara menggantungnya di depan kuil Shaolin tersebut. Yang mana hal itu ia lakukan sebagai contoh bagi orang yang berani menantangnya. Cerita pun berlanjut di tempat paling sempurna bagi Chow Man, yakni singgasana miliknya. Di sana terlihat Chow Man berpura-pura mengajak Biksu Hao untuk bekerja sama demi menaklukkan dunia seperti yang mereka berdua lakukan sebelumnya. Akan tetapi Biksu Hao yang telah menemukan jalan hidupnya, lantas ia pun menolak ajakan tersebut, yang kemudian Chow Man lantas tertawa terbahak-bahak dan disusul dengan tendangan berlapis haki miliknya.
Sementara itu dari luar bangunan terlihat wajah para pahlawan yang tak lain adalah para biksu, yang mana mereka berdatangan dengan berbekal tekad serta keberanian untuk menyelamatkan Biksu Hao sekaligus membebaskan para tawanan yang pernah bekerja sebagai penggali artefak. Serta kemampuan yang terus dilatih setiap harinya, para biksu kemudian menghabisi para penjaga tersebut satu persatu. Biksu Hao yang saat ini bersama Cao Man dibuat terkejut saat Cao Man meminta anak buahnya untuk membawa masuk seorang tahanan yang tak lain adalah istrinya tercinta. Melihat kondisi istrinya yang menderita, air mata Biksu Hao pun tak lagi terbendung, yang mana itu semua membuat senyuman Cao Man terasa menjijikan. Cao Man yang pada saat ini sedang berada di atas angin, lantas ia pun membuat sebuah tontonan menarik dengan cara merebus istri Biksu Hao. Di saat Cao Man tertawa dengan apa yang ia lakukan, salah satu pasukannya melaporkan tentang kekacauan yang ditimbulkan oleh para biksu. Dan akhirnya, Cao Man pun pergi meninggalkan aksi kejamnya tersebut. Sementara itu Biksu Hao yang dilanda kesedihan mendalam mencoba untuk menyelamatkan istrinya. Akan tetapi, para tentara yang masih berada di sana telah bersiap-siap untuk mengeksekusi mati Biksu Hao bersama istrinya. Namun tepat pada waktunya bala bantuan dari para biksu kemudian menggagalkan aksi para tentara tersebut dan kemudian mereka pun pergi dari sana. Di sisi lain, seorang biksu yang memiliki kemampuan terbaik di antara para biksu-biksu lainnya mendapatkan sebuah tendangan tanpa bayangan yang mendarat tepat di kepalanya. Dan itu membuat ia muntah darah. Namun sang biksu yang masih sanggup untuk berdiri, lantas ia berteriak untuk meminta yang lain segera pergi meninggalkannya. Sementara ia sendiri akan mengorbankan dirinya untuk menghadang para tentara yang akan mengejar mereka. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, biksu ini pun harus berakhir dengan memegang erat pintu gerbang untuk memastikan para tentara Cao Man tak lagi mengejar teman-temannya. Keesokan harinya, Bang Jack bersama dengan para biksu kecil mencoba mendatangi kepala kuil yang saat itu tergantung di tiang penghakiman. Hingga akhirnya baku hantam pun terjadi di antara mereka, yang mana Bang Jack bersama biksu-biksu kecil berhasil membebaskan sang kepala kuil. Di depan kuil Shaolin, para biksu yang berhasil menyelamatkan tawanan kembali mempertemukan para tawanan dengan keluarganya masing-masing. Yang mana setelah itu sang kepala kuil mengajak penduduk setempat untuk pergi meninggalkan kuil, sebab dikhawatirkan Cao Man dan para pasukannya akan kembali menyerang kuil mereka. Dan benar saja, tepat di depan pintu gerbang, Cao Man bersama ribuan pasukannya telah bersiap-siap untuk menerobos masuk. Bahkan tak mau ketinggalan si botak Kampreto juga berada di sana mendampingi Cao Man. Penyerbuan tersebut tak hanya menewaskan para penduduk saja, bahkan salah satu anak murid sang kepala kuil tewas di tangan si botak Kampreto. Akan tetapi kematian biksu tersebut juga merenggut nyawa si botak, hingga akhirnya mereka berdua pun tergeletak tak bernyawa. Namun tanpa mereka semua sadari, seorang perwira asing mengambil kesempatan atas peristiwa tersebut dengan meledakkan kuil secara membabi buta. Di sisi
sisi lain, sang kepala kuil yang mencoba melindungi para penduduk akhirnya harus mengakhiri perannya karena tewas tertembak. Namun Bang Jack berhasil membawa para penduduk menjauh dari kuil Shaolin. Sementara itu, Chow Man yang sedang bertarung dengan Biksu Hao, mereka berdua pun sempat terlempar akibat ledakan yang terus terjadi. Akan tetapi, di saat itu juga Biksu Hao menyelamatkan Chow Man yang hendak terjatuh dari ketinggian. Namun kebaikan Biksu Hao tak dapat menyadarkan Chow Man, yang mana Chow Man sendiri justru berniat untuk menghabisi Biksu Hao. Dan lagi-lagi momen-momen mengharukan terjadi di mana Biksu Hao mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Chow Man. Hingga tak lama kemudian ledakan berikutnya membuat Biksu Hao terjatuh tepat di telapak tangan patung Buddha dan Chow Man terlempar entah kemana. Lantas, apa yang terjadi dengan para perwira asing yang meledakkan kuil tersebut? Mereka semua didatangi dan dihabisi satu persatu oleh para biksu sampai tak ada satupun yang tersisa. Dari semua peristiwa yang telah terjadi, tak ada satupun orang yang menjadi pemenang. Bahkan Chow Man sendiri pun akhirnya menyesali perbuatannya di saat ia melihat para pasukannya bergelimpangan tak bernyawa memenuhi halaman kuil Shaolin tersebut. Satu hal yang dilakukan pada saat itu adalah menyesali semuanya, dan air mata penduduk saat ini hanyalah sebuah derita atas kejadian yang dilakukan oleh para penguasa yang tamak. Tamat, ending yang sangat memilukan.